Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Islam Kiai Ahmad Muzakkisah, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video kali ini akan membahas mata kuliah studi hadis dengan materi hadis-hadis tentang pendidikan anak-anak. Poin yang pertama yaitu membahas hadis tentang menyayangi dan mendidik anak. Dan poin yang kedua hadis tentang akhlak dan adab dalam berkeluarga. Dan yang ketiga hadis tentang perintah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas hadis tentang menyayangi dan mendidik anak. Seperti hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Yang artinya, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah fondasi utama dalam mendidik anak, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyayangi cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kenapa kasih sayang adalah fondasi utama dalam mendidik anak? Karena ketika anak yang disayangi dan dididik dengan baik oleh orang tuanya, anak itu tumbuh dengan sikap yang positif dan juga menjadi anak yang mudah percaya diri. Begitupun sebaliknya, anak yang kurang kasih sayang orang tua, yang kurang dididik dengan baik oleh orang tuanya, maka anak tersebut bisa tumbuh dengan sikap yang sering emosi, juga tumbuh dengan sikap negatif, juga anak itu tidak percaya diri karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Maka dari itu sangat penting kasih sayang orang tua dalam mendidik anak dan menyayangi anak-anak. Yang kedua, kita akan membahas hadis tentang akhlak dan adab dalam keluarga. Yang mana hadis tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Kenapa akhlak dan adab sangat penting di dalam keluarga? Karena anak mudah meniru apa yang ada di dalam rumah tersebut dan juga di dalam keluarganya. Semisal di dalam rumah dan di dalam keluarganya mempunyai sikap dan sifat yang buruk seperti halnya berbohong, juga suka marah-marah ataupun berbicara kasar. Nah, maka anak mudah meniru sifat tersebut. Juga kebalikannya, jika di dalam rumah ataupun di dalam keluarga mempunyai sifat yang baik, seperti halnya jika meminta bantuan dengan baik, berterima kasih jika sudah minta tolong, ataupun berbicara dengan lembut, maka anak juga mudah meniru sifat tersebut. Nah, maka seperti itu tumbuhlah sikap anak atau sifat anak yang baik, sopan santun, dan juga berbakti kepada orang tua, juga gurunya. Karena itu sangat penting di dalam keluarga mempunyai akhlak dan adab yang baik. Yang ketiga, kita akan membahas hadis tentang perintah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Yang mana bunyi hadis tersebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, dari hadis tersebut, orang tua itu sangat penting dalam mendidik anak dan juga mengajarkan anak, terutama dalam mengajarkan Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran adalah warisan terbaik dari orang tua, karena bukan sekedar ilmu di dunia, yaitu juga bekal untuk anak dan juga orang tua di akhirat. Sebagaimana yang juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, terutama untuk orang tua itu sangat penting mengajarkan anak-anak kita
mempelajari tentang Al-Quran. Karena kenapa? Karena anak yang belajar Al-Quran bisa mengangkat derajat orang tua, menjadikan ilmu yang bermanfaat, juga menjadi amal jariah untuk orang tuanya kelak. Nah, sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, terutama dalam mengajarkan Al-Quran. Bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak usia dini? Nah, bisa dengan cara kita mencontohkan terlebih dahulu, seperti kita bisa sering ngaji di depan anak. Nah, kalau kita sering mengaji, maka anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, misal orang tuanya rajin ngaji, nah maka anak itu akan meniru perbuatan orang tuanya, meniru ketika orang tuanya mengaji. Nah, bisa disekolahkan di tempat TPQ ataupun TPA. Nah, dari situ anak-anak bisa rajin mengaji dan semangat dalam mempelajari Al-Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.